Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam anakku sekalian. Jadi anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ada yang bisa memimpin doanya? Ya, Sofyan, coba maju ke depan, pimpin doanya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, saya meminta kepada anakku sekalian untuk bersama-sama membaca Ummul Quran atau surah yang pertama yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Mari anakku sekalian kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih telah bersama-sama membaca Quran surah Al-Fatihah, yaitu surah yang pertama dalam Al-Quran. Anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang membaca Quran surah At-Tin pada bab pertama, tentunya pada materi menghafal Quran surah At-Tin. Jadi bagaimana aku sekalian mampu menghafal, menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itu pula menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana anak-anakku menunjukkan hafalan Quran surah At-Tin. Nah, nantinya Bapak akan bimbing bagaimana cara menghafal Al-Quran surah At-Tin dengan cara yang mudah. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa Quran surah At-Tin, sebelumnya Bapak mau tanya, ada berapa jumlah surah di dalam surah At-Tin? Ada berapa ayat? 8 ayat, pintar. Jadi itu anak sekalian, ada 8 ayat. Inilah yang harus kita perhatikan hari ini, bagaimana cara menghafal Quran surah At-Tin 8 ayat ini. Nah, tentu dengan metode-metode nanti Bapak akan tuntun secara maksimal insya Allah. Baik anakku sekalian, sebelum kita memulai, tentu Bapak ingin menyampaikan bagaimana mulianya seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini orang yang membaca Al-Quran anakku sekalian itu sangat mulia. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat, kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ajarannya itu menghimpun
menghimpun semua ajaran mulai dari Nabi Adam, Nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya disimpul, digabung, semuanya dirangkum di dalam Al-Quran, anak-anakku sekalian. Nah, ini mulianya Al-Quran, dan orang yang membaca Al-Quran pahalanya besar anak-anakku sekalian. Nah, apalagi kalau dalam keadaan berwudu, pahalanya lebih besar lagi anakku sekalian. Nah, apalagi kalau sampai menghafal Al-Quran, bisa membaca dan bisa menghafal Al-Quran, pahalanya jauh lebih besar anakku sekalian. Baik anakku sekalian, pertama-tama Bapak ingin mengajak anakku sekalian, yaitu bagaimana cara menghafal Quran Surah At-Tin ini dengan baik dan benar supaya mudah untuk menghafalnya. Yang pertama harus kita mulai dari ayat per ayat. Maksudnya yaitu dari ayat pertama dulu sampai ayat kedua. Nah, dari ayat pertama sampai ayat kedua. Nah, jangan langsung sekaligus supaya mudah untuk menghafal. Nah, silakan ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Dua ayat ini kita ulangi berulang-ulang kali sampai lancar. Kita ulang lagi anak sekalian. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Diulang lagi. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, setelah dua ayat ini kita ulang-ulang sampai benar-benar lancar anakku sekalian, sampai benar lancar dan sampai kita hafal, baru kita pindah ke ayat ketiga dan keempat. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diulang ayat yang apa? Diulang lagi berulang-ulang kali anak sekalian sampai lancar, sampai hafal. Nah, sampai hafal. Lalu kita kembali mengulang dari ayat pertama sampai ayat keempat supaya tidak lupa dari ayat pertama dan kedua tadi. Diulang anakku sekalian ya, ayat pertama sampai ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, setelah ayat 1 2 lancar, baru kita pindah ke ayat 3 4. Setelah ayat 3 4 anakku lancar, baru kita pindah ke ayat 5 dan 6 ya. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini ayat kelima dan keenam. Diulang-ulang anakku sekalian, diulang-ulang berkali-kali sampai lancar, sampai hafal. Lalu kemudian diulang lagi dari ayat pertama sampai ayat keenam supaya nyambung anakku sekalian. Nah, kita ulang anakku sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat
7 dan 8. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Diulang-ulang anakku sekalian, 7-8 ini diulang-ulang lagi sampai lancar, sampai hafal. Baru kemudian anakku sekalian kita ulangi lagi dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin mengajak kita ulangi dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Yang tadinya kita mulai dari ayat 1 dan kedua dibaca, dihafal, kemudian dibaca sampai lancar sampai hafal, kemudian pindah ke ayat ketiga, ayat keempat dibaca, ya, dihafal, dibaca dengan lancar sampai hafal, pindah lagi ke ayat keempat, kelima dan kelima dan keenam dihafal, dibaca, dihafal sampai lancar anakku sekalian. Barulah kita pindah ke ayat 7 dan 8. Kemudian ayat 7 dan 8 dibaca lagi anakku sekalian, lalu kemudian dihafal, dibaca, dihafal sampai lancar. Baru kemudian kita ulangi dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Saya mengajak kepada anakku sekalian, mari kita bersama-sama mengulangi hafalan kita tadi, ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik anakku sekalian, sekarang Bapak ingin memberikan kesempatan kepada anakku sekalian, siapa yang ingin bertanya tentang mengenai pelajaran kita pada hari ini, yaitu menunjukkan hafalan surah At-Tin. Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, Muhammad Rafli, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Arti bacaan surah At-Tin. Baik anakku sekalian. Jadi silakan cermati dengan baik, ya. Bapak ingin membacakan atau menyampaikan arti bacaan surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya, anakku sekalian, ya. Tuh ayat ke-6, ya. Kemudian ayat ke-7, fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Itu ayat ke-7. Ayat ke-8, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu arti dari surah At-Tin sekalian. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya silahkan. Sofyan silahkan. Apa yang ingin tanyakan?
Ya, jadi menghafal surah At-Tin anakku sekalian boleh sekaligus 1 sampai 8. Cuma untuk lebih memudahkan anakku sekalian, ya untuk anakku sekalian itu diambil ayat per ayat, atau kita mengambil 1 atau 2 ayat saja dulu, diulang berulang-ulang kali sampai lancar, sampai hafal. Kalau kita langsung membaca 1 sampai 8 itu bisa membuat anakku sekalian susah untuk menghafal. Bisa dilakukan, cuman yang lebih mudahnya kita ambil ayat per ayat atau 1-2 ayat saja terlebih dahulu. Nanti setelah 1-2 ayat ini lancar anakku sekalian, baru kita pindah ke ayat selanjutnya. Begitu seterusnya sampai lancar, sampai kita hafal, baru kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ke-8 anak-anakku sekalian. Baik anakku sekalian, sekarang Bapak ingin kembali ya mengulang apa yang kita pelajari tadi. Mengulang dan mencontohkan. Silakan cermati. Bapak ulang mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Ya, bagaimana cara membaca Quran surah Tin yang baik dan benar, baik makhrajnya anak sekalian, cara penyebutan hurufnya, tajwidnya, tasdidnya, tanwinnya, semuanya anakku sekalian. Jadi silahkan cermati. Siap? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Jadi di sini Bapak ingin kembali mengingatkan bahwa anakku sekalian dalam menghafal Quran surah At-Tin ini maupun ayat-ayat yang lain nantinya itu haruslah dimulai ayat per ayat. Ingat itu ya, jangan langsung sekaligus supaya anak-anakku mudah dalam menghafal Al-Quran. Dan itu yang perlu anakku ingat sekali. Nah, selanjutnya anak-anakku saya ingin anakku mendemonstrasikan bacaan surat Tin ini bersama-sama. Ya, saya ingin mendengar. Setelah kita tadi membaca surat Tin, belajar menghafalnya dari ayat per ayat, saya ingin mendengarkan anakku mendemonstrasikannya secara bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut secara sendiri-sendiri atau pribadi-pribadi. Sekarang secara bersama-sama terlebih dahulu. Jadi saya hitung sampai 3, anakku bersama-sama membaca. Bapak ingin mendengarkannya. 1, 2, 3. Baik anakku sekalian, terima kasih. Alhamdulillah, anakku sudah membacanya lumayan bagus. Tinggal masih ada beberapa orang yang saya dengar tadi makhraj hurufnya masih kurang pas. Nanti kita akan perbaiki lagi supaya anakku membacanya nanti tidak lagi salah-salah, tapi membacanya dengan baik dan benar. Karena memang Al-Quran ini kita diperintahkan untuk membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran anak-anakku. Sekarang anakku sekalian, saya ingin minta anak-anakku mendemonstrasikan bacaan Quran surah Tin di depan teman-temannya itu secara sendiri-sendiri. Nanti Bapak bantu. Jika ada yang perlu diperbaiki, nanti Bapak bantu. Apakah itu penyebutannya, makhrajnya, ataukah sambungan ayatnya dan lain sebagainya. Nanti Bapak bantu. Ya, baik. Siap semuanya anakku sekalian? Siap. Masih semangat? Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Baik anakku sekalian, setelah anakku mendemonstrasikan bersama-sama hafalan Quran surah Tin,
juga tadi sudah mendemonstrasikan secara sendiri-sendiri. Maka pada kesempatan ini sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan anakku sekalian? Iya, silakan. Siapa? Siti Humairah. Ya, silakan. Iya anakku sekalian. Jadi pertanyaan Siti Humairah, apakah cara menghafal atau metode menghafal ini bisa juga digunakan di ayat-ayat yang lain? Tentu bisa anakku sekalian. Tentu bisa, justru ini lebih memudahkan ya, supaya anakku sekalian nantinya ya bisa membaca dan menghafal dengan benar, yaitu dari ayat per ayat. Jangan langsung keseluruhan, jangan langsung panjang-panjang. Ambil satu ayat, 2 ayat, setelah lancar baru pindah ke ayat berikutnya. Baik anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anakku sekalian menjadi berkah ya, berkah ya. Yang mana berkah itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam arti ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk alam sekitarnya anakku sekalian. Itu yang disebut dengan berkah. Jadi dari itu anakku sekalian, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca subhanakallahumma wa bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.